Sobat trader, kali ini kita akan pelajari cara mudah trading dengan menggunakan trendline. Nah, sesuai dengan namanya, trendline, line itu berarti garis. Jadi kalau trendline itu garis yang menentukan arah pergerakan tren, apakah tren naik atau tren turun. Nah, trendline ini ada dua, trendline resisten maupun trendline support. Andaikan kita sedang bermain basket. Nah, kalau kita mendribble bola, itu kan bola basketnya naik dan turun gitu ya. Kalau kita lemparkan ke atas, kayak gitu ya, mentok atap, nggak bisa tembus, akhirnya apa? Balik lagi ke bawah, ke lantainya ya, batas bawahnya. Ya, jadi kalau atap itu batas atasnya, lantai ini batas bawahnya, ya nggak bisa tembus. Itulah yang dinamakan kalau yang atap itu resisten dan yang bawah lantainya disebut support. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasannya dalam MetaTrader. Nah, dalam MetaTrader ini kita bisa lihat bahwa pergerakan harga ini ada naik kemudian turun ya. Kita akan konsen di sini terlebih dahulu ya. Kita lihat ini arah pergerakan turun, tentunya kita bisa menggunakan garis resisten trendline sebagai batasan atasnya ya. Kita tarik misalnya dari titik tertinggi yang ini ke titik tertinggi yang ini misalnya ya. Nah, kita bisa lihat ya, atau bisa juga sampai ke posisi ini karena kan kita sudah lihat pergerakan grafiknya di sini ya. Nah, kita dapati bahwa harga ini ya ketika mentok di sini turun lagi, mentok di sini turun lagi, nggak lanjut naik ya. Di sini juga turun lagi ya. Nah, turunnya ini batasnya sampai mana sehingga sampai sini terus kemudian dia naik lagi sampai ke bawah ini naik lagi ya, kita buat support trendline-nya ya, ibaratnya sebagai lantainya ya. Nah, kita tarik garis ini ke sini ya. Nah, pas banget ya, sampai sini terus mantul lagi naik ke atas gitu ya, terus ini sempat ke atas turun lagi, mentok di sini naik lagi, sampai di sini ke bawah naik lagi begitu ya. Dan kemudian kenaikannya ini kayaknya udah mulai sulit nih untuk ke bawah lagi nih, kayaknya makin jauh nih jaraknya ya. Nah, kalau demikian berarti ada potensi nih dari tren turun bisa jadi berubah jadi tren naik ya. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui bahwa arah pergerakan benar-benar akan naik dan kita mungkin bisa ambil posisi apa kalau naik? Ambil posisi buy ya. Tentu saja kita persiapkan terlebih dahulu garis batasan resisten maupun support berdasarkan garis horizontal ya. Ini untuk membantu ya, untuk menentukan arah tren. Kita bisa pakai garis horizontal ini untuk menentukan batasan-batasannya. Misalnya ini harga yang di sini bergerak berarti ini supportnya ya. Kan ini harga yang bergerak seperti bola basket tadi ya. Mentok bawahnya berarti kan sini supportnya ya, lantainya. Kemudian posisi tertingginya ya sebagai atapnya di sini ya. Nah, ternyata di sini ini persis banget nih dengan posisi terendah ini ya. Jadi ini juga persis dengan posisi terendah ini, berarti ini bagus nih batasan ini ya. Nah, seandainya akhirnya tembus ya, ini kemana nih? Kalau makin naik kan berubah tren jadi naik. Nah, ini bisa kita buat nih batasan garis horizontalnya nih. Nah, di sini jadi resisten berikutnya ya. Kalau makin naik, resisten berikutnya mana? Bisa berdasarkan posisi terendah yang ini maupun tertinggi yang ini sama nih ya. Nah, ternyata pas juga nih di sini nih ya. Jadi ini resisten yang bagus. Nah, kemudian seandainya ternyata masih kuat untuk terus naik, kemana kira-kira? Nah, bisa ke sini ya. Kita bisa ambil berdasarkan titik terendah yang ini. Nah, ternyata persis dengan ini nih, 3 ini ya, juga hampir dekat dengan tertinggi yang ini ya. Nah, ini juga persis dengan tertinggi ini ya. Jadi ini garis yang bagus ya. Nah,
kemudian terjadi pergerakan harga seperti ini ya. Kita bisa lihat ternyata masih nembus nih ke bawah, makin turun gitu ya. Kita bisa buat garis horizontal lagi di sini. Sebagai apa? Support, batasan bawah ya. Kemudian akhirnya naik kembali. Nah, akhirnya ya kalau kita lihat di sini ya, grafiknya akhirnya mendekat ke sini, ke resisten trendline ya. Nah, kita bisa ambil apa? Posisi buy kalau lewat resisten trendline tersebut ya. Dan juga berdasarkan lewat garis horizontal ini ya. Nah, yang terjadi apa? Kita lihat. Nah, harga naik. Nah, berapa pips nih kita dapatkan? Ini kita dapatkan kalau kita ambil posisi buy di sini ya. Kita dapatkan di sini sebesar 61 pips ya. 61 pips. Kita buat di sini. Ya. Jadi yang kita dapat di sini adalah 61 pips. Ya. Dari posisi buy tadi di sini ya. Saat ini pergerakan harga ini sudah mencapai resisten trendline ya di sini. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita bisa siap-siap untuk ambil apa? Posisi beli jika tembus ya dari resisten ini dan juga support horizontal ini ya. Kita bisa siap-siap ambil posisi beli ya. Kita bisa ambil posisi beli di sini. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Nah, harga naik nih. Persis sampai garis ini ya, nggak ada yang kebetulan ya. Nah, kita lihat di sini berapa keuntungannya, sebesar 50 pips ya, sekitar 50 pips. Sobat trader sekalian, harga terus bergerak, turun kembali terus ya. Ternyata sampai sini kan ya. Ya. Nah, karena ini udah ada titik terendah yang ini ada titik terendah yang ini, kita bisa buat support trendline. Ya, tujuannya apa? Ya, kita pengen tahu apakah ini sudah berubah nantinya dari tren turun menjadi tren naik ya. Nah, ternyata setelah kita lihat ya, di sini terus harga naik ya, terus bergerak naik ya. Terjadi pergerakan perubahan tren dari naik menjadi turun ya. Kita lihat bahwa selama tidak menyentuh support trendline ini dan semakin naik, berarti trennya masih kuat untuk naik. Demikian nih sobat trader mengenai cara mudah untuk menggunakan garis trendline dalam trading. Nah, sobat trader terus dicoba ya. Apabila memiliki pertanyaan, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Nah, buat sobat trader yang belum melakukan tradingnya di Java aja. Nanti sobat trader akan mendapatkan update-update mengenai pergerakan harga. So, segera bergabung dengan Java Global Future.